Bapak Ibu dimulai ya. Ya ingat dimulai bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf saya menyita waktu dari Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sinakerta, yang terhormat Ibu Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Sinakerta, yang terhormat rekan guru beserta staf TU SMP Negeri 1 Sinakerta. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Nabi, salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini saya akan mendefinisikan mengenai budaya positif. Sebenarnya ini selaras dengan materi atau selaras dengan penerapan dari IKM yang akan kita terapkan pada semester sekarang. Ya. Baik, untuk mengeksplor waktu kita langsung saja. Jadi untuk pertemuan ini nanti kita bagi dalam 3 tahap. Yang pertama pendahuluan, nanti akan ada ice briefing. Ice briefingnya berupa tulisnya berhadiah. Insya Allah ada hadiahnya mobil sama rumah, tapi dalam bentuk gambar. Kemudian nanti materi yang kedua adalah tahap disertasinya. Nanti ada pemaparan materi, kita akan berbagi mengenai budaya positif. Dan yang terakhir ada refleksi. Baik, langsung saja kita ke kuis. Kamu kuis dulu? Dulu ya. Kuis. Pendahuluannya di sini latar belakangnya ini sebagai salah satu tugas saya sebagai guru penggerak. Dan tujuannya itu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif pada komunitas praktisi di sekolah. Baik, kita langsung saja ke kuis. Oke, kalau apa ya? Silakan Bapak dan Ibu dibuka, boleh ikutan, dibuka HP-nya, masuk ke kahoot kahoot.it atau kahoot, atau boleh ditulis di Google kahoot. Tidak pakai kan itu ya. Ya, silakan sebelumnya Bu ya. Padanya belum keluar. Masuk kahoot kahoot.it. Oh, boleh. Ya, masuk apa nih? Kahoot. Nah ini nanti masukkan kode ini 525 Ibu Gina, itu udah di play belum saya buka? Udah play belum ya? Udah. Ya di sini udah ada Pak Ansep, ada Andini, ada si Kamil. Ya boleh pakai nama sendiri. Cantik Bapak. Cantik Pak Asep. Nggak salah, kenapa tidak bagus? 525788. Tadi mungkin banyak sinyalnya kayaknya pakai wifi. Kita 5 menit dulu ya game. Sudah siap Bapak dan Ibu? Insya Allah hadiahnya bermanfaat. Ada hadiahnya.
Rambut O-nya 2. D masuk login. Sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Ya, soalnya pertama soalnya ada di sini, nanti Bapak Ibu tinggal pilih warna. Soalnya ada di sini. Di sana nanti ada pilihannya warnanya saja. Di bawah ini merupakan dimensi profil pelajar Pancasila kecuali saya bacakan dulu. Warnanya beriman bertakwa yang warna merah, yang warna biru mandiri, yang kuning inovatif, dan yang hijau berbinekaan global. Bapak itu dipetenya. Di bawah ini merupakan, jadi Bapak Ibu tinggal pilih warnanya aja. Ya, jawaban yang tepat adalah yang ya betul, inovatif itu bukan dimensi profil pelajar. Ya, pertama Ibu Devi ya. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai perintah sekolah. Apakah termasuk yang merah hukuman, yang kuning konsekuensi, yang biru restitusi, yang hijau konferensi? Konsekuensi. Ya, jawabannya hukuman. Nanti kita bahas hukuman itu apa nanti. Yang pertama ada parafus muro. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang 10 menit. Apakah termasuk sama? Merah hukuman, kuning konsekuensi, biru restitusi, dan yang hijau adalah konferensi. Ya, masih ya, kehilangan 10 menit. Dia telat 10 menit, jadi dia mengulang lagi 10 menit ditambahin. Ya, betul, jawabannya adalah konsekuensi. Nanti kita bahas apa itu konsekuensi. Ya, masih Pak Agus. Kecepatan tangan kalau selanjutnya. Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ceramah ibu. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh siswa? Aku bosan. Yang merah, kebutuhan bertahan hidup. Yang kuning, kasih sayang dan rasa diterima. Yang biru, penguasaan. Yang hijau adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Ya, saat terakhir. Belum ya? Oh, udah ada 7. 2 lagi. Kamu telat lagi. Nanti bapak bisa ditegur ibu kepala sekolah. Kamu gak kasihan sama bapak. Posisi kontrol guru itu adalah apakah yang merah penghukum, kuning pembuat rasa bersalah, biru teman, yang hijau pemantau? Kamu gak kasihan sama bapak? Ya, jawaban betul. Jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Kontrol yang ada pada masih paham semua. Kamu mau jadi orang seperti apa? Apa prinsip atau keyakinan yang kamu percaya? Tahapan segitiga restitusi pada menit. Nanti ada tiga tahapan pada segitiga restitusi. Yang mana nih? Apakah yang merah menstabilkan, yang kuning validasi, yang biru menaikkan keyakinan, yang aku semua benar. Ya, jawaban tepat adalah yang biru. Satu lagi dulu ya. Masih yang pertama. Wah, Pak Ahmad. Ahmad nih Pak.
terakhir. Tahun berapa Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sinakerta dilahirkan? Ya, jawabannya ya, betul. Siapa juara pertamanya? Pak Ahmad. Ya, juara pertamanya. Juara ketiga Pance. Juara kedua Pak Agus. Juara pertamanya Deng. Baik Bapak Ibu, kembali lagi ke sini sudah lumayan terkondisikan ya. Ya. Baik lanjut. Nah di sini nanti ada beberapa konsep itu yang akan kita bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma, jadi yang teori kontrol dari service kontrol ke teori kontrol. Kemudian ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol dan yang terakhir ada segitiga resisi. Karena ini kita di guru wakil ya, jadi nanti akan saya ringkas semuanya. Jadi nanti yang penting aja akan kita bahas. Pertama, ya ini bahwa kita ke, nah disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ini dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Di sini kita sebagai pendidik khususnya ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nanti kita bahas apa sih itu kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu kebajikan universal? Tahu, seharusnya Bapak Ibu sudah tahu karena pada semester ini kita akan bahas, kita akan kuatkan mengenai kebajikan universal. Ada tahu? Ada 5. Bapak Ibu tahu? Ada 5. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menolak mulia. Yang kedua adalah berpikir kritis. Yang ketiga mandiri. Yang keempat berkebinekaan global. Yang terakhir ya betul sekali Pak Suto. Nah, itu semua masuk ke dalam profil belajar Pancasila. Guru tergerak Ya. Nah ini kebajikan universal. Sebenarnya banyak ya kebajikan universal ini. Cuman yang akan kita kuatkan pada kita sebagai pendidik di sekolah adalah profil belajar Pancasila. Sebenarnya banyak, ada beberapa kebajikan universal di sini. Baik, kita langsung. Nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Mungkin dari Bapak Ibu juga tahu bagaimana siswa atau bagaimana memahami siswa. Perilaku manusia atau perilaku siswa ini biasanya didasari oleh motivasi. Betul Bapak ya? Jadi ada yang motivasi itu ada 2, ada motivasi eksternal dan motivasi internal di sana. Nah, yang paling baik itu menurut Bapak Ibu internal apa eksternal? Pasti internal. Nah, kita bedakan sini. Contoh yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya itu motivasinya adalah eksternal. Saya takut telat karena takut disuruh push up gitu.
Biasanya kalau motivasi internal biasanya dibuat oleh peraturan atau kesepakatan. Kemudian ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya ingin ranking 1 karena nanti dapat hadiah dari sekolah. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian kalau yang internal, di sini biasanya motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi sesuai sekarang dengan tujuan pendidikan menurut Hajar Dewantara, bahwa siswa ini harus merdeka. Merdeka ini bukan dalam arti nggak usah belajar. Jadi mereka di sini maksudnya siswa ini dia bebas mengeluarkan pikirannya tanpa disuruh. Ibaratnya ketika kita nyuruh siswa, ayo belajar, berarti itu masih dalam rujukan. Tapi kalau siswanya sudah bisa melakukan belajar sendiri tanpa disuruh, itu yang dikatakan sebagai merdeka. Jadi dia sudah bisa melakukan sendiri tanpa disuruh. Gitu. Ke sekolah sudah bisa berpakaian rapi tanpa disuruh, semuanya rapi, semua alat perlengkapannya sudah lengkap, atribut sudah lengkap, berarti bisa menjalankan peraturan sekolah tanpa disuruh, berarti dikatakan anak ini sudah merdeka. Nah, itu tujuan pendidikan yang akan kita implementasikan dalam kurikulum merdeka. Nah, akan menjadi apa saya melakukannya? Ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka kini. Nah, ini disebut sebagai motivasi internal. Motivasi internal nanti akan menciptakan suatu disiplin positif dan akan terus-menerus akhirnya menjadi budaya positif seperti itu. Harus Ya, betul Bapak, harus terus-menerus. Nah, di sini nanti jika ada waktu Bapak Ibu nanti dicoba bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan? Kenapa nggak peraturan sekolah aja atau peraturan kelas aja? Kalau peraturan tadi biasanya dibuat oleh sekolah orang lain dan siswa disuruh untuk menurut atau dibujuk untuk menurut. Berarti di sana akan tercipta yang namanya motivasi eksternal. Tapi kalau keyakinan di sini siswa yang melakukannya sendiri, siswa yang menentukan sendiri. Contohnya apa? Misalnya saling menghargai, saling menghormati di kelas, saling menyayangi, tidak boleh buang sampah pada tempatnya, pada tempat seperti itu. Itu yang disebut dengan caranya gampang, nanti kita bahas pada tahap selanjutnya ya, karena waktu. Nah, ini kita akan bahas sekarang bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Biasanya Bapak Ibu sering melakukan ini. Apa kita bedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Waktu ya. Nah, biasanya kalau hukuman itu tidak terencana. Maksudnya tidak terencana ini siswa tidak dibawa. Misalnya kamu karena nggak pakai kayak tadi kamu nggak pakai sepatu hitam, silakan telanjang kaki. Tadi pelatihan juga tidak ada, tapi kali itu secara spontan guru menyuruh itu. Gitu. Nah, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, bisa juga verbal dengan kata-kata, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana, dilihat dari peraturan. Kayak tadi telat 10 menit, bagi kamu istirahat, kelas 10 menit jangan keluar, itu konsekuensi. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu yang disebut dengan konsekuensi. Nah, ini yang masuk ke dalam budaya positif adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Itu yang disebut dengan restitusi. Nanti kita bahas. Nah, coba kita cek nomor 1 ya. Tadi murid diminta bertelanjang kaki itu apa tadi? Yang nomor 2, kehilangan 10 menit itu adalah konsekuensi. Nomor 3, duduk di bangku di pinggir lapang pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa ini? Ya, betul. Jadi kita jawab ya. Yang keempat, murid diminta bertelanjang bersama. Ya. Kalau pasang Betul, yang keempat adalah konsekuensi. Nah, ini yang disebut dengan restitusi. Jadi untuk sekarang karena kita akan memerdekakan manusia, memerdekakan murid kita. Jadi ketika anak punya masalah itu seharusnya kita melakukan yang namanya restitusi. Restitusi di sini nanti anak dibawa diajak berkolaborasi atau ngobrol atau diskusi sama bapak ibu untuk menentukan sendiri bagaimana dia menyelesaikan permasalahan itu dengan restitusi.
Jadi bukan kita yang mengendalikannya, tapi siswa sendiri yang ingin untuk menentukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, sekarang kita bahas kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, semua manusia itu akan berusaha memenuhi kebutuhan dirinya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, pada dasarnya dia akan dengan cara positif dulu. Tapi ketika manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara positif, maka manusia akan melakukannya dengan cara negatif. Jadi ketika anak melakukan salah, kita jangan langsung menjudge dia salah. Berarti di sana ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kita bahas ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kamar, kita termasuk kebutuhan biologis. Itu termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan kasih terima. Contohnya kita dipedulikan, anak yang dipedulikan, cinta, kasih sayang ke anak itu masuk dalam kasih sayang dan kasih diterima. Kemudian kebebasan, tadi yang kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan. Jadi kalau misalnya anak bosan dalam belajar, berarti di sana dia kebutuhan akan kebebasannya tidak terpenuhi. Kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, bermain, tertawa, humor, antusiasme, dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Pemimpin, keinginan untuk dianggap, diakui, didengar, berprestasi, harga diri. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan Bapak Ibu harus bisa mengetahui bagaimana kebutuhan dari kebutuhan dasar dari anak didiknya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Kita sebentar Bapak Ibu ya. Kayaknya loading sinyalnya. Sini. Oh iya. Kayaknya tidak keluar, kita langsung saja. Contoh kasus di sini. Ibu Rian nih. Ibu Rian nih, guru di kelas 2A di SMP 1 Sukakerta. Silakan saya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Namanya Bagus. Gak paham. Bagus. Ya, Bagus. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Bagus yang seringkali meminta bekal makanan yang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Korea, apa yang Anda lakukan? Jadi di sini nanti Bapak Ibu harus bertindak sebagai manajer, program manajer dalam arti penjualan ya. Nah di sini nanti tanya anaknya kenapa. Kalau misalnya alasannya karena lapar, berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kalau alasannya sedang cari perhatian, anaknya lagi caper, pasti kurang kasih sayang. Kalau alasannya dapat memberikan rasa takut, jadi biar dia diakui orang takut sama dia, berarti dia penguasaan kebutuhan dasarnya. Kemudian kalau alasannya ingin mencari sesuatu yang baru atau bervariasi, berarti dia ingin mencari kebebasan di sana. Dan yang terakhir, kalau hanya semata-mata jahil, ingin membuat apa yang susah, berarti kesenangan. Gitu, yang dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya ini. Coba kita cek lagi apakah Bapak Ibu bisa identifikasinya. Pertama, aku bosan sama tadi ya, bosan ini kebebasan. Aku senang belajar sama Pak Agus, seru, banyak ketawanya. Itu kebutuhan apa yang terpenuhi? Itu kebutuhannya terpenuhi, apa yang terpenuhinya? Kesenangan. Itu sekali kesenangan. Sekarang Mana itu? Ya, nomor 3, aku merasa bangga dan keren, nilai matematika aku 100, merasa bangga. Tapi ya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku udah pakai jepit rambut yang baru. Ya, berarti kasih sayang. Aku merobek seragam baru temanku karena seragam aku sudah besar. Ya, betul.
bertahan itu. Jadi dia tidak terpenuhi, akhirnya dia melakukan tindakan merobek seragam misalnya. Nah ini berarti bagus sekali Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bahas posisi kontrol yang ada pada Bapak Ibu. Di sini ada yang ada pembuku, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Coba cek mudah-mudahan saya coba videonya di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Untung saya mah cara 5 kali 10. Posisi kontrol biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalau udah pemain bola mah ada seperti fisik. Naren! Pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
apa yang dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ainar Hayati. Saya guru mengampu mata pelajaran PAI di SMPN 1 Sindangkerta. Alhamdulillah saya tadi mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Paripal sebagai guru penggerak di sekolah kami. Tentunya itu sangat membantu untuk saya sebagai guru dalam tugas saya mengajar sehari-hari. Yang pertama bisa menambah ilmu, menambah wawasan. Saya juga baru tahu ternyata fungsi guru itu macam-macam. Secara teori ya ada sebagai manajer gitu. Yang tentu saya juga belum bisa nyampai kepada yang tadi dipaparkan oleh Paripal. Akan tetapi saya tidak putus asa setelah mendapatkan ilmu baru dari Paripal tentang tadi fungsi guru ya, fungsi guru sebagai manajer, kemudian kebiasaan positif. Insya Allah kebiasaan positif itu sangat bermanfaat mungkin kalau kita mengaplikasikannya betul-betul ke siswa. Insya Allah bisa saya laksanakan dalam kegiatan saya mengajar di kelas yang dapat saya laksanakan. Insya Allah saya laksanakan. Terima kasih pada Paripal sudah berbagi ilmu. Semoga lancar menjadi guru penggerak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarna. Mapel yang diampu oleh saya di sekolah ini adalah mapel PJOK. Adapun perasaan yang setelah saya menerima atau mendengar materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Abadi Pak Polri, gimana ya, senang sih menerima pokok bahasan seperti itu, tapi hati saya agak sedikit tergugah. Memang banyak sekali mungkin kesalahan yang terjadi saat kita menyampaikan kepada siswa. Mungkin setelah mendengar informasi tersebut, mudah-mudahan nanti kita bisa aplikasikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi dipaparkan mungkin tidak hanya saya yang bisa mengaplikasikan di lapangannya, mungkin rekan-rekan semua yang tadi menyimak materi tersebut bisa juga ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Badri, SPD. Saya mengajar mata pelajaran bidang studi bahasa Inggris. Saya sudah belajar di sini jadi guru sudah 15 tahun di sini di SMP Negeri 1 Sindangkerta. Dengan adanya budaya positif, saya sangat gembira dan sangat tertarik menambah untuk pengetahuan saya sebagai guru supaya lebih ditingkatkan lagi belajar ke depannya supaya lebih maju untuk memberi distribusi kepada anak. Mungkin dari saya sekian, cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Setelah kita libur selama
Udah, rata-rata belum ya? Nah, biar kalian lebih paham dan tahu, kita akan coba sekarang membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita akan coba dulu membuat suatu peraturan yang atau keyakinan yang kalian ingin sepakati di kelas. Misalnya, misalnya jangan buang sampah sembarangan, atau jangan mengumpul teman. Silahkan kalian utarakan keyakinan kalian atau peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas ini dalam sebuah kertas ini. Bawa pensil, pulpen? Oh ya, iya. Aduh, maaf gue bawa ya, nanti akan saya bagikan di sini. Nah, nanti di sini kalian tinggal tuliskan keyakinan atau peraturan yang ingin kalian sepakati. Ini sudah saya pisahkan, yang warna pink itu untuk perempuan dan yang warna kuning untuk perempuan. Akan ditulis. Ini untuk laki-laki. Ini dan biasa. Ini untuk laki-laki ya. Jawab. Ini satu jawab. Ya, boleh komentar. Ya, nanti gantian aja sama yang enggak. Gantian sama yang enggak. Maka dituliskan keyakinan yang ingin kalian terapkan di kelas 8 ini. Silakan. Tulis. Ya, silakan. Misalnya kalian di kelas ini ingin kelasnya bersih, kalian jagalah kebersihan. Ingin kelasnya apa? Saya mah suka telat. Saya ingin minta tenggat waktu 5 menit sebelum masuk kan suka telat. Silakan. Atau misalnya jangan telat, boleh silakan. Jangan masuk telat. Apa aja ya? Mungkin saling menghormati antar teman. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Atau sudah paham ya? Silakan tuliskan. Ya, kalau sudah tuliskan, silakan nanti tempel di depan. Jika sudah menuliskan, silakan tempel di sana. Peraturan-peraturan yang ingin kalian sepakati. Ya, silakan yang sudah boleh langsung ditandakan saja. Silakan ditempel. Dimana saja bebas ya. Yang perlu dekat dan besar. Jangan apa-apa. Dimana aja bebas ya. Yang sudah semua? Belum? Ya, silakan yang dulu. Kita tulis dulu ya. Di sini adalah kesepakatan yang sudah kalian atau peraturan yang sudah kalian sepakati di sini ya. Jadi kita akan rubah semua kalimat ini menjadi kalimat positif, karena kalau misalnya kalimat negatif itu sudah
sangat diperlukan ya. Biasanya kalau yang kalimatnya negatif kesannya itu kurang baik gitu. Jadi kita akan coba rubah kalimat ini menjadi kalimat positif. Kita cek dulu ya. Yang pertama nih, jangan saling membuli. Berarti kalau kalimat negatif itu seperti jangan itu maksudnya kalimat negatif. Kita akan rubah menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau misalnya jangan membuli berarti harus apa? Stop bullying. Stop juga kan artinya jangan. Tidak boleh. Berarti harus ketemuannya gimana? Harus apa coba? Kalimat positifnya ya. Jadi kita tulis kalimat positif. Kalau misalnya kalau membuli itu kan istilahnya mah ada yang bisa bully itu ada yang verbal, ada yang pakai ya misalnya fisik gitu ya. Kalau fisik misalnya kalian mukul teman kalian itu membuli. Kalau misalnya lewat verbal, lewat kata-kata misalnya kalian menghina fisiknya atau misalkan kemampuannya, itu namanya verbal lewat mulut. Nah, kita akan dari sini jangan yang itu ya, jangan membuli. Berarti kita harus apa nih? Harus saling betul apa menghargai. Betul sekali. Berarti harus saling menghargai, tidak boleh menghina fisik, menghina kemampuan, apapun itu tidak boleh, kan ya. Kemudian selalu membayar uang kas. Nih, berarti harus ini berapa sih ya? Berarti harus rajin bayar uang kas ya. Nah, berarti rajin bayar kas. Boleh lah. Nih, jadi biar kalian kelasnya selalu tepat waktu kasnya ya. Kemudian tidak boleh ngobrol dalam kelas pada saat ada guru atau jam pelajaran. Kalau tidak boleh ngobrol, berarti itu apa kira-kira? Tidak boleh ngobrol, berarti kalian harus apa? Hargai guru. Berarti menghargai ya. Berarti harus kalau di kelas itu harus disiplin ketika guru mengajar atau pelajaran. Kemudian kalau ini tidak ada bullying sama ya. Jangan buang sampah sembarangan, masuk tepat waktu dan selalu mematuhi peraturan. Ini ya. Yang paling dulu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti itu apa? Katakan betul. Betul sekali. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Bagus sekali. Lanjut. Masuk tepat waktu dan mematuhi peraturan. Berarti ini betul masuk ke disiplin. Sengaja ya. Disiplin berjalan. Ini masuk ya kan tepat waktu ke kelas ya. Berarti disiplin. Lanjut. Ini harus masuk ke kelas sebelum bel bunyi. Bersama ya. Disiplin. Harus menghormati guru. Nah ini boleh ya saling. Jadi nggak hanya ke guru aja juga ya, ke teman juga harus menghormati. Berarti bolehlah saling menghormati guru dan teman. Lanjut lagi. Ini juga ya saling menghargai teman. Di sini ya, menghargai teman dan guru. Menjalankan piket setiap hari. Berarti itu masuk ya. Piketnya berarti harus rajin, boleh. Berarti boleh kita masukkan menjalankan piket. Lanjut. Stop bullying sama tidak boleh buang sampah sudah. Tidak bullying sama menaati peraturan berarti disiplin ya. Bolehlah peraturan pakaian seperti kita. Bolehlah. Sini menaati apa ya ke disiplin aja ya. Sudah masuk ke disiplin. Disiplin ketika pembelajaran dan kegiatan sekolah atau disiplin ketika pembelajaran dan ketika atau boleh kita buat ini lagi ya. Biar ini biar banyak disiplin ini berpakaian ya dan berpakaian berarti disiplin dalam apa ya? Dalam berpakaian atau dalam berpenampilan. Ya, boleh sopan dalam penampilan, boleh. Sopan dalam
ya. Saling menghormati udah belum? Udah ya, seperti teman dan guru. Sudah. Masuk ke kelas tidak boleh telat. Berarti disiplin. Oh ya udah, masuk ke kelas tidak boleh telat. Kita masukkan ke tempat. Rajin bayarkan sama saling menghargai teman. Sudah, lakukanlah piket kalian, gitu ya. Piket sesuai jadwal. Nah, ini adalah kalimat atau keyakinan positif atau keyakinan yang sudah kalian tulis atau yang sudah kalian sepakati. Kira-kira apakah kalian menyepakatinya? Sepakat ya. Ini adalah keyakinan yang sudah kalian sepakati. Coba kita cek sekarang dari kalimat ini, kita akan cari nilai kebajikannya nih. Coba kita cari nilai kebajikan. Ada yang tahu apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang apa istilahnya ya? Nilai-nilai yang baik di dalam hidup kalian. Contohnya yang pertama nih. Saling menghargai itu adalah salah satu dari nilai kebajikan ya. Kita masukkan sini. Saling menghargai. Nah, apa lagi nih? Ya, betul, saling menghormati. Apa lagi? Ya, sopan ya, sopan dan santun itu masuk betul sekali. Sopan, santun. Apa lagi? Disiplin, betul sekali. Disiplin ini banyak ya. Jadi ini disiplinnya dalam pembelajaran, kemudian dalam berpenampilan, dalam keseharian kalian juga disiplin. Apa lagi? Rajin. Nah, boleh rajin. Apa lagi? Mencintai lingkungan. Tadi yang ini ya, yang bermasalah pada depannya itu nilai kebajikannya adalah mencintai lingkungan. Dan ya kalau uang kas, berarti kemana nih kalau rajin uang kas? Tidak. Betul sekali, bertanggung jawab, hebat. Ada lagi? Ada lagi? Coba. Tepat waktu masuk ke disiplin ya. Tepat waktu, jadi masuk sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan ketentuan di sana ya. Sudah cukup? Sudah cukup ya? Nah, sekarang saya minta satu orang untuk menulis keyakinan di sini. Siapa yang mau ke depan? Mau apresiasi? Kalau tulis ini, yang ini ditulis lagi di sini. Nah, sampai sini aja ya. Nanti di bawahnya, adalah tanda tangan. Ya, silakan, boleh. Alhamdulillah. Ya, ini ditulis kayak gini ya. Ya, ini. Ya, yang pertama adalah saling menghargai, kemudian saling menghormati, kemudian sopan santun, disiplinnya dalam arti banyak ya. Disiplin di kelas, ketika pembelajaran, disiplin dalam berpakaian, kemudian dalam mengefektifkan waktu, termasuk rajin juga, rajin belajar, rajin masuk ke kelas.
Dia mencari lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Almaira. Silakan. Karena kesepakatan ini nanti kalian amalkan, kalian aplikasikan dalam ketika kalian di kelas atau di dalam pembelajaran. Silakan kalian isi tanda tangan atau kalian tanda tangani kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati. Silakan, boleh dari sebelah sini dulu. Silakan ke depan, tanda tangan saja. Silakan ditandatangani sebelah sini. Boleh, ya. Ayo langsung. Silakan. Iya. Ya langsung. Langsung. Ya. Kalian sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati, bahkan kalian sudah mengisi tanda tangannya. Semoga keyakinan kelas ini bisa kalian terapkan dan amalkan ketika kalian berada dalam pembelajaran atau ketika kalian berada di lingkungan sekolah. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti, saya dari kelas 8. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas, saya merasa lebih mandiri dan mempunyai rasa bertanggung jawab karena saya dibimbing untuk mengeluarkan keyakinan yang saya yakini. Terima kasih untuk sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miraj Tridarmo dari kelas 8. Perasaan saya setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas, saya merasa sangat bahagia. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab pada diri saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jagat, saya dari kelas 8. Perasaan saya setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas, saya merasa lebih memahami mengenai disiplin dan tanggung jawab. Karena melalui pembuatan keyakinan kelas ini, saya secara mandiri mengemukakan keyakinan yang saya percaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.